Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa yang terbaik untuk teman-teman, pokoknya sehat, bahagia, banyak uang, sukses yang terbaik buat teman-teman. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Rastra Ksatria. Wow, Mas Rastra Ksatria udah agak lama nih ya. Dan kisah favorit kita semua yaitu kisah Wasis dan Gali. Kisahnya pasti keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, mungkin buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap hari teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jakarta Selatan. Pertarungan melawan puluhan dukun santet. Kisah Wasis dan Gali. Malam minggu adalah malam yang indah dan malam yang panjang kata banyak orang. Tapi bagi Wasis, Gali dan Cecep, malam minggu masih terasa sama seperti malam-malam biasa. Mereka bertiga menghabiskan waktu bersama, mengobrol santai, ditemani gelas demi gelas kopi dan berbatang-batang rokok, diiringi suara sember dari radio tetangga yang memutar lagu sesuka hati tetangga mereka. Malam semakin cepat merangkak larut. Tanpa terasa, jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Obrolan mereka bertiga pun semakin seru ketika topik pembicaraan sudah mulai mengarah ke sekte 1000 jiwa. Ketika sedang asik-asiknya mereka bertiga mengobrol, tiba-tiba saja Cecep beranjak berdiri dari kursinya. "Ibu kos, ada apa malam-malam naik ke sini?" tanya Cecep yang melihat Bu Sarno berjalan tergopoh-gopoh dengan wajah yang panik menghampiri mereka bertiga. "Ibu mau minta tolong, Ratri badannya panas, tolong antar ke dokter ya. Tapi apa masih ada ya dokter yang buka?" ujar Bu Sarno penuh harap. Siap Bu, saya siap antar. Ada tuh Bu yang masih buka mah, kita bawa aja ke klinik 42 jam, jawab Cecep yang ikutan panik. Klinik 24 jam dong Cep, 24 jam. Kalau 42 jam itu kelamaan, saut Gali yang langsung berdiri dengan satu kaki menginjak kaki Cecep. "Gali siap antar Bu. Gali tahu persis klinik yang masih buka," ujar Gali tegas, mantap dan terpercaya. Memangnya bapaknya kemana tuh Bu?" tanya Cecep sambil meringis kesakitan. "Gak tahu, tadi katanya keluar sebentar mau ke rumah Pak RT, tapi sampai sekarang udah pulang-pulang. HP-nya juga ketinggalan," jawab Bu Sarno. Sudah Bu, nggak usah diganggu Bapak yang mungkin sedang di rumah Pak RT. Mungkin beliau sedang ada acara yang penting, biar Gali saja yang antar Dekrat. Monggo Ibu silakan tunggu di bawah. Gali tak ganti celana dulu, nggak sopan kalau cuma pakai kolor, ujar Gali sambil menambah kencang injakan di kaki Cecep. "Iya, makasih Nak Gali, Ibu tunggu di bawah ya," jawab Bu Sarno yang tergopoh-gopoh menuruni anak tangga. "Wasis, tolong jaga begundal yang satu ini, jangan sampai si Cecep ini nyerobot turun, aku tak ganti baju dulu," ujar Gali pada Wasis agar ia tetap menjaga Cecep. Lalu dia bergegas masuk ke dalam kamar, mengganti celana kolornya dengan celana jenis terbaik, kaos polo ketat berwarna cerah yang langsung disemprotkan minyak wangi KW Super yang ia beli di Condet. Setelah kumur-kumur dengan Listerin dan memastikan nafasnya segar, Gali langsung memakai sepatu kets andalannya lalu bergegas keluar kamar. "Maaf kawan-kawan, Gali mau malam mingguan dulu. Selamat malam minggu kelabu buat kalian berdua yang jomblo akut," ujar Gali jumawa. Wasis dan Cecep hanya geleng-geleng kepala menahan tawa melihat penampilan Gali yang sangat norak itu. Sesampainya di depan rumah Ratri, terlihat
Bu Sarno sedang duduk di depan rumah seorang diri. "Permisi Bu, Gali sudah siap Bu. Apakah Dek Ratrinya sudah siap juga?" tanya Gali dengan sopan. Maaf ya Nak Gali ya, baru aja Ratri berangkat diantar sama bapaknya. Barusan bapaknya pulang, dia langsung panik lihat Ratri sakit. Sebelumnya minta maaf ya Nak Gali, ujar Bu Sarno yang merasa tak enak hati. "Oh begitu ya Bu, ya sudah, gak apa-apa Bu. Semoga Dek Ratrinya cepat sembuh ya Bu," ujar Gali dengan bibir bergetar. "Amin, makasih ya Nak Gali," jawab Bu Sarno sambil memandang heran Gali yang terlihat rapi sekali dengan aroma wangi yang menyengat. Gali melangkah menapak naik anak tangga dengan hati yang hancur. Bayangan dia akan berboncengan motor dengan Ratri pupus begitu saja. Malam minggu yang tadinya dia pikir akan menjadi malam minggu terbaik dalam hidupnya sirna seketika karena kepulangan Pak Sarno yang mendadak lalu membawa gadis impiannya itu pergi ke klinik 24 jam. "Loh kok cepet Li?" tanya Wasis yang heran melihat Gali yang sudah kembali dengan langkah gontai. "Dek Ratri mendadak sembuh?" cacar Cecep yang penasaran. "Keduluan sama bapaknya. Sudah keburu pulang Pak Sarno dari rumah Pak RT," jawab Gali sambil melepas sepatu asal lalu merebah tengkurap di atas kasur sambil memeluk bantal. Wasis dan Cecep memandangi Gali dengan penuh rasa iba. Gali," panggil Wasis. Saut Gali singkat. "Ayolah sini, ikut ngobrol lagi," ajak Wasis. "Ya tukang Gali, gabung dong sama kita, ya biar jadi trio jomblo akut." Ledek Cecep disambut tawa mereka bertiga. Setelah malam semakin larut, Cecep kembali ke dalam kamarnya, begitu pula Wasis dan Gali di dalam kamar. Wasis memulai obrolan serius. "Sepertinya malam ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan penelusuran terkait sekte 1000 jiwa," ujar Wasis serius. Moodku lagi gak enak Sis, gara-gara Cecep tadi itu kelamaan nanya-nanya Bu Sarno. Ngapain coba, kan jadi keburu Pak Sarno datang. Gagal lakukan malam mingguan sama Derat, jawab Gali kesal. Ini waktu yang paling tepat. Kita gak akan punya lagi kesempatan yang lebih baik dari ini." Gali masih tampak tenggelam dalam kekecewaannya. Kedua tangannya kini saling bertaut di belakang kepala. Kaos polo ketatnya yang sudah kusut masih tercium aroma parfum KW yang ia semprotkan sebelumnya. Dia mendengus, memalingkan wajah dari Wasis. "Males sih moodku ini udah jelek banget gara-gara si Cecep itu. Aku udah bener-bener siap-siap. Bapaknya Ratri keburu datang, bubar rencana malam mingguan." Wasis tidak langsung merespon. Dia paham betapa besar harapan Gali tadi untuk bisa menghabiskan malam bersama Ratri. Tapi malam ini waktunya resah hanya karena soal asmara. Kita nggak bicara soal asmara dulu sekarang," Wasis berkata pelan tapi mantap. "Kamu tahu kan, masalah ini bukan hal remeh. Semakin banyak orang hilang gara-gara sekte ini. Dan kalau ditunda terus, kita mungkin gak akan punya kesempatan lagi." Gali terdiam, pandangannya kini mengarah ke lantai. Jari-jarinya mulai mengetuk ujung kursi tanpa sadar. Sebetulnya, dia pun penasaran terkait sekte 1000 jiwa itu. Tapi kekecewaannya malam ini masih terlalu besar untuk diabaikan. Wasis yang menyadari kegampangan temannya itu mencoba pendekatan lain. Aku ngerti kok, kamu lagi kesal. Tapi apa kamu tega membiarkan Sarah hilang begitu saja setelah dia berusaha membantu kita?" Mata Gali menatap Wasis. Ada kilatan kecil di sana, tanda bahwa kekecewaannya mulai tergeser oleh rasa penasaran dan tanggung jawab yang besar. Gali menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu menarik nafas panjang. "Emangnya kamu yakin kalau ini saat yang terbaik, Sis? Kamu gak mau nunggu moodku bagus dulu?" tanyanya lagi, meski kini nadanya lebih lunak. Wasis mengangguk tegas. "Gak ada waktu lain yang lebih baik dari sekarang." Gali akhirnya berdiri. Dia mengencangkan sabuk celana jeansnya lalu menatap Wasis dengan pandangan lebih mantap. "Oke, kita akan lakukan. Tapi ingat, kalau sampai ada yang aneh-aneh di sana, aku nggak janji loh tetap di sana.
Kalau sudah pepet ya lebih baik kita cepetan kabur daripada mati konyol. Wasis tersenyum tipis. Dia senang karena kini Gali sudah kembali seperti biasa. Ya, kamu bener, Leh. Tapi aku nggak yakin kalau kamu sampai kabur. Apalagi ini semua kita lakukan demi untuk menolong Sarah dan Nia, juga untuk menyelamatkan orang banyak yang mungkin akan menjadi korban mereka berikutnya. Malam semakin pekat. Suara burung hantu terdengar nyaring. Sepertinya itu berasal dari pohon yang tumbuh tidak jauh dari tempat kos mereka. Gali mendekati jendela, menyibak tirai untuk mengintip asal suara burung hantu itu. Di desa tempatnya tinggal dulu, burung hantu seperti ini selalu menjadi pertanda kematian. Wasis melirik ke arah Gali yang masih saja mencari keberadaan burung hantu itu. Setelah puluhan tahun berteman dengan Gali, dia tahu betul apa yang sedang berada di dalam pikiran temannya itu. Kamu takut ya, Li? Ledike sambil mengangkat sebelah alis. Gali mendengus kesal. Siapa yang takut? Aku itu cuma penasaran, sis. Sejak kapan ada burung hantu di kota besar begini? Ya biasanya juga paling suara burungnya Pak Sarno yang suaranya cempreng gak jelas itu. Dia pun akhirnya menjauh dari jendela karena tak kunjung menemukan burung hantu yang kali ini sudah tidak bersuara lagi. Tadi kamu dengar suaranya juga kan, sis? Tanya Gali sambil garuk-garuk kepala. Kedua bahu Wasis terangkat ke atas. Dia memang mendengar soal suara burung hantu tadi, tapi memutuskan untuk tidak ambil pusing. Sudah, ayo cepat. Jangan ditunda-tunda lagi. Wasis memandang arloji yang masih terpasang di lengan kirinya. Sudah hampir tengah malam. Kasihan kedua anak kecil itu. Kalau tidak segera kita tolong. Gali menghela nafas panjang. Perjalanan kali ini akan sangat berbahaya, tetapi mereka berdua sudah tidak memiliki pilihan lain. Kedua lelaki itu mulai bersiap untuk melakukan perjalanan gaib mereka yang pastinya akan sulit dan penuh dengan segala rintangan. Di luar, angin malam meniup daun-daun kering, membawa serta aroma melati yang tercium samar. Bersama gerakan angin terbang, seekor burung hantu berwarna putih melayang di udara, lalu hinggap di atap kos Gali dan Wasis. Matanya yang besar menatap ke sekeliling, memandang waspada untuk mencari tahu apakah mangsanya benar berada di sana. Lalu kepala burung hantu itu perlahan miring, seakan mencoba menguping pembicaraan antara Wasis dan Gali di dalam kamar. Tidak satupun di antara kedua pemuda itu yang menyadari keganjilan tersebut. Gali kini sudah duduk bersila di atas lantai kamar dengan Wasis yang berada di sampingnya. Mereka berdua sudah memutuskan untuk mengambil langkah berbahaya, meraga sukma. Hanya sebagian kecil pelaku supranatural yang berani melakukan aksi meraga sukma, resikonya sangat besar. Saat sukma kita meninggalkan raga, maka akan ada dua bahaya yang dihadapi. Pertama, raganya bisa saja direbut oleh roh jahat yang memiliki kemampuan lebih tinggi sehingga si pemilik tubuh sebenarnya tak akan bisa kembali lagi. Dan bahaya yang kedua, sukmanya rawan ditawan oleh penguasa gaib di dalam dimensi berbeda. Raga yang sudah kehilangan sukma terlalu lama tidak akan sanggup bertahan, bisa jadi akan kehilangan kewarasan atau bisa juga mati perlahan. Namun, kedua pemuda itu berbeda. Mereka yakin akan tetap aman karena telah melakukan beberapa persiapan terlebih dulu. Dan dasar mereka berdua melakukan ini semua adalah demi kebaikan. Wasis mulai memejamkan mata. Perlahan-lahan ia menarik nafas dalam. Tenangkan pikiranmu, Le. Fokus. Kita akan masuk ke alam yang berbeda. Eyang Jalayuda akan menuntun kita. Gali mengangguk. Dia mempercayai Wasis sepenuhnya, terutama karena mereka juga akan mendapat bimbingan dari Eyang Jalayuda, sosok gaib yang telah memberikan mereka pusaka dan juga pendamping gaib. Lelaki tua penuh wibawa itu tentunya tidak akan membiarkan Wasis dan Gali berada dalam bahaya besar. Beberapa saat kemudian, mulai ada sensasi yang terasa berbeda. Udara di dalam kamar menjadi lebih dingin, lebih sunyi. Perlahan tubuh mereka menjadi lemas, mata terasa berat sebelum akhirnya kesadaran mereka berdua mulai berpindah tempat.
Di dalam dimensi gaib, Wasis dan Gali telah berdiri di atas tanah yang asing. Langit berwarna merah membara, awan kelabu terlihat bergerak cepat. Wasis dan Gali mulai membuka mata. Tempat yang mereka datangi kali ini sangat berbeda dari tempat terakhir kali mereka melakukan Raga Sukma. Tanah yang mereka injak ini terasa panas, seakan mereka berada di dekat kawah gunung berapi yang mendidih. Angin berembus, membawa udara pengap, sehingga wajah kedua pendatang baru itu segera basah berkeringat. Dari kejauhan, samar terlihat sebuah bangunan besar yang mengerikan. Sepertinya itu adalah markas mereka. Ketua Wasis sambil menunjuk ke arah bangunan gelap yang tampak seperti istana suram di tengah hutan. Suara angin beraung, seolah seperti membawa amarah para makhluk gaib di sekeliling mereka ketika Wasis menunjuk ke arah bangunan besar di tengah hutan yang meranggas. Pohon-pohon berbentuk aneh tumbuh di sekitaran mereka. Tidak ada daun yang masih bertahan di setiap rantingnya. Semuanya sudah berjatuhan layu karena tak sanggup menahan panas di tempat tersebut. Sis, ini tempat apa ya sis? Kok serem banget? Kita gak lagi kesasar ke neraka kan sis? Tanya Gali heran bercampur takjub sekaligus takut. Wasis mengulum senyum kala mendengar pertanyaan Gali. Apa yang dikatakan sahabatnya itu memang tidak salah ya. Tempat tersebut lebih mirip neraka yang banyak dihuni oleh orang-orang yang berambisi busuk. Kamu benar-benar sudah siap kan nih? Balasnya tanpa menjawab pertanyaan Gali sebelumnya. Gali yang sudah bisa merasakan kekuatan batinnya perlahan mulai menyatu dengan tubuh barunya di alam gaib ini, melangkah mantap ke samping Wasis. Siap gak siap? Ya harus siap lah sis, kata padeku. Slogan sekali tampil harus berhasil itu harus ditanamkan di dalam diri kita sis. Temannya itu menepuk pundak Gali. Di sana kita harus bisa menemukan Sarah dan Nia. Kita tidak boleh mundur sebelum kita berhasil menyelamatkan mereka. Beberapa saat kemudian, sosok Eyang Jalayuda perlahan muncul dalam bentuk bayangan yang mengambang di atas tanah. Suaranya dalam penuh wibawa. Waktu kalian sangat terbatas di sini. Jangan sia-siakan untuk mengobrol yang tidak jelas. Segera temukan Sarah dan Nia sebelum jiwa kalian terperangkap selamanya. Suaranya pelan, tapi seolah seperti menggelegar dalam pendengaran Wasis dan Gali. Gali tersentak. Ia segera memberikan isyarat pada Wasis agar segera bergegas. Tanpa membuang waktu lagi, mereka berdua segera bergerak menuju ke arah bangunan. Keduanya berlari, melesat dengan cepat. Gerakan kaki mereka berhasil menyamai angin yang kembali bertiup kencang. Sebentar lagi kita sampai, seru Wasis keras penuh semangat. Akan tetapi sebelum bisa mendekat lebih jauh, sosok-sosok berjubah hitam mulai muncul dari berbagai arah. Wasis dan Gali memperlambat lari mereka, lalu berhenti sama sekali. Keduanya saling memunggungi sambil mengawasi keadaan sekitar. Puluhan orang mulai terlihat yang sepertinya mereka adalah anggota sekte 1000 jiwa yang telah menghadang langkah mereka. Mata mereka menatap penuh kebencian. Hawa gaib dari tubuh mereka membuat keadaan semakin tegang. Ya, mereka adalah dukun-dukun sakti yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Asem sis, kok mereka kayak udah tahu ya kalau kita mau datang? Apa jangan-jangan mereka punya intel ya sis? Ujar Gali seraya menggeram. Tangannya terkepal erat menahan kesal. Waspada Li, tetap waspada, jangan lengah. Wasis memperingatkan temannya itu agar tidak terbawa emosi. Keduanya bersiap untuk menghadapi pertarungan. Diam-diam Wasis mulai mengumpulkan tenaga dalamnya. Begitu pula Gali yang menyadari jika Wasis mulai mengeluarkan energi besar, segera mengikuti gerakan temannya itu. Tanpa aba-aba, serangan beruntun datang dari segala arah. Satu demi satu, dukun sakti itu menyerang dengan mantra-mantra gelap mereka. Api, kilat, serta semburan energi hitam mulai berterbangan di udara. Gali melompat ke samping, mencoba menghindari ledakan energi hitam yang hampir saja mengenai kepalanya. Tubuhnya bergerak lincah, ya lebih ringan daripada gerakan di dunia nyata. Di alam ini, kekuatan mereka naik berkali-kali lipat, membuat rasa percaya dirinya turun naik berlipat ganda.
Asem, mereka koyoknya kuat banget sis, teriaknya. Hati-hati sis menghadapi serangan mereka. Wasis tersenyum karena Gali mengulangi peringatan yang telah diberikannya, akan tetapi ia tetap mengangguk mengerti. Kedua tangan Wasis terulur, membentuk segel yang ia pelajari dari Eyang Jalayuda. Dalam sekejap, sebilah pedang gaib yang memancarkan sinar terang, tapi terasa menentukan itu telah tergenggam di tangan kanannya. Gali yang melihat Wasis sudah menggenggam pedang gaib segera merapal mantra juga, lalu samar-samar tombak berpamor lurus muncul di depannya dan segera Gali genggam senjata pusaka pemberian Eyang Jalayuda. Mainan anak kecil. Ejek salah satu dukun tersebut disambut tawa dukun yang lainnya. Tanpa aba-aba, tiba-tiba saja Wasis dan Gali langsung melesat menyerang kumpulan dukun sakti yang masih terus tertawa mengejek seolah meremehkan duo satpam sakti tersebut. Para dukun itu mulai berjatuhan ke atas tanah dengan keras. Beberapa dari mereka terbatuk-batuk sambil memegangi dada yang memar akibat serangan Wasis dan Gali. Darah merah kehitaman mulai mengalir dari mulut, hidung, dan juga lubang telinga. Jangan berhenti sis, kita langsung saja habisi semua, jangan tanggung-tanggung. Gali berteriak keras sambil terus melakukan serangan membabi buta pada lawan-lawan yang ada di dekatnya. Pertarungan itu berlangsung secara brutal. Wasis terus melancarkan serangan-serangan mematikan yang telah dipelajarinya, sementara Gali bertarung dengan naluri bertahan hidup yang luar biasa. Meski tidak memiliki ilmu gaib setinggi Wasis, kekuatan Gali pun tetap ikut berperan banyak. Dengan tombak berpamor lurus, ia berhasil menghancurkan sihir serta mematahkan serangan para dukun yang mendekat. Tapi aneh, sekuat tenaga mereka sudah menyerang secara membabi buta, namun sukma dukun-dukun itu bisa kembali normal dan melanjutkan pertempuran. Wasis yang menyadari hal ini langsung berinisiatif untuk memanggil harimau gaib pemberian Eyang Jalayuda untuk membantu mereka. Wasis memejamkan mata, bibir berkomat kamit membaca mantra aji. Tak lama kemudian terdengar suara auman menggelegar seolah menggetarkan alam gaib tempat mereka bertempur. Dari balik bayangan Wasis, sosok harimau belang bertubuh besar melesat secepat angin menerjang kumpulan sukma dukun sakti itu. Harimau Jawa gaib milik Eyang Sakti dari kerajaan Jawa kuno. Kita semua dalam bahaya besar, desis salah satu dukun yang rupanya mengenali sosok hewan gaib yang sudah melegenda itu. Gali tak mau ketinggalan, ia pun segera memanggil macan hitam miliknya. Alah, si Ireng di mana ini? Dipanggil-panggil dari tadi kok malah nggak muncul-muncul. Sungut Gali kesal. Dia ulangi lagi mantra aji untuk memanggil macan kumbang itu, dan tiba-tiba saja sosok macan hitam besar itu sudah berada di sampingnya sambil menempelkan lehernya di kaki Gali yang membuat Gali merasa geli. Ireng, malah ngusel-ngusel di sini. Itu loh, ayo bantuin itu si Loreng. Hus, hus, ujar Gali memberikan perintah. Macan hitam itu menggeram keras, lalu secepat kilat ia menerjang kumpulan dukun-dukun musuh. Puluhan dukun itu mulai tumbang satu persatu karena tak sanggup menahan kekuatan dua kucing besar berkekuatan dahsyat. Harimau belang dan macan kumbang sakti yang merupakan hodam pendamping Wasis dan Gali menerjang musuh, mencabik-cabik sukma dukun-dukun sakti anggota sekte 1000 jiwa. Mereka semua bergelimpangan di atas tanah tandus sambil mengerang kesakitan, lalu meregang nyawa dalam kondisi tubuh hancur tercabik-cabik. Kemudian dari arah kegelapan muncul lelaki muda bertubuh tegap dengan rambut gondrong dan tatapan yang licik. Ya, Satrio, dukun sakti dari timur Jawa, kawan lama sekaligus rival abadi Wasis, berjalan perlahan sambil tersenyum sinis. Rupanya kalian dua cicunguk berani juga masuk ke sini. Sungguh berani. Rupanya kalian juga sekarang sudah memiliki mainan baru, ha? Tapi sayang, kalian berdua sudah terlambat. Ucapnya dengan nada mengejek, Wasis dan Gali melangkah mendekat, bersiap untuk menghadapi Satrio. Gali mencibir ke arah Satrio. Ya tentu saja berbeda dong. Berbeda sama kamu yang kerjaannya selalu bersembunyi di balik ketiak pemimpin sekte.
Senyum di wajah Satrio tidak goyah sama sekali. Tampaknya dia tidak merasa terganggu walau baru saja dihina Gali. Gali, hanya dengan bermodalkan tombak butut itu saja, kau sudah berani berkoar seolah paling sakti. Kau tetap saja kacung pendamping Wasis. Gali sadar Satrio selalu memancing emosinya agar membuat dia lengah, baik Wasis maupun Gali. Keduanya saling melirik, memberikan aba-aba untuk menyerang pada waktu yang bersamaan. Tapi sayang, sebelum sempat mereka berdua menyerang, Satrio sudah bergerak cepat melesat mundur ke bayang-bayang yang gelap sehingga tidak bisa dijangkau oleh Wasis dan Gali. Dengan lihainya dia menghindar, kemudian berhasil menyelinap keluar dari pertempuran tanpa terluka sedikit pun. Jubah hitamnya berkobar di antara kegelapan malam sebelum menghilang sama sekali dalam sekejap mata. "Yah, kenapa kabur kamu, Cok?" teriak Gali kesal. "Dasar dukun pengecut." Wasis mendengus. Ia juga mendongkol karena Satrio dengan liciknya telah berhasil melarikan diri. Akan tetapi saat ini tak ada waktu untuk mengejar Satrio. Sudah, biarkan saja dia. Fokus kita sekarang adalah menyelamatkan Sarah dan Nia. Wasis baru saja selesai berbicara ketika Gali tiba-tiba saja mengadu temannya itu memegangi belakang kepalanya sambil mengumpat. Rupanya masih ada tersisa satu orang dukun yang memiliki sisa-sisa kekuatan. Ia menggunakan kemampuan sihir terakhirnya untuk menyerang Gali dari arah belakang. Pengecut, beraninya nyerang dari belakang, bentak Gali. Gali berjalan mendekati dukun yang terlihat sudah kehabisan tenaga itu. Ia berniat menghabisinya dalam satu pukulan, tapi segera berubah pikiran. "Alah wedok, dahlah, aku ndak berniat menyakiti perempuan," kata padiku. "Lelaki sejati itu pantang menyakiti perempuan," desanya ketika menyadari jika sosok dukun yang membokongnya barusan adalah seorang perempuan muda. Di balik tudung jubah, sepasang manik mata berwarna coklat memandang dengan ketakutan. Air mata menetes bercampur darah yang berasal dari luka yang sebelumnya. Wasis memanggil Gali. "Hei, ayo cepat!" Keduanya kembali berjalan cepat menuju ke arah gerbang batu. Tidak ada penjaga di tempat itu sehingga mereka bisa masuk dengan cepat. Dan saat mereka berhasil menerobos pertahanan terakhir sekte, pintu besar berkarat itu ditendang oleh Gali sehingga akhirnya terbuka lebar. Di dalam, tepat di tengah altar, tampak Sarah dan Nia sedang terikat di tiang batu dengan mata tertutup. Bibir mereka terlihat pucat, keduanya lunglai. Mereka bisa berdiri karena adanya tali yang mengikat erat tubuh kecil itu di atas altar. Ya ampun, kejem banget sih mereka. Tanpa berpikir panjang, Gali langsung berlari menghampiri Sarah dan Nia. Sementara itu, Wasis tetap berjaga di belakang. Ia tetap waspada akan terhadap serangan mendadak. Tempat itu terlalu sepi. Pastinya akan ada jebakan yang disiapkan oleh sekte pada penyusup yang berhasil masuk. "Loh, ayo Sis bantuin." "Malah diem aja. Kita harus cepet-cepet ini bawa mereka keluar," kata Gali sambil mencoba melepaskan ikatan di tangan Sarah. Tetapi saat mereka baru saja hendak membawa keduanya keluar, terdengar suara gemuruh menggelegar dari arah singgasana. Muncul sang pemimpin agung, pemimpin tertinggi dari sekte 1000 jiwa. Auranya jauh lebih kuat dan lebih menakutkan daripada dukun-dukun yang mereka hadapi sebelumnya. Wajahnya tertutup tudung hitam. Dari tubuhnya terpancar aura kematian yang begitu pekat. Rupanya inilah wujud dua serangga kotor yang berani mencampuri urusanku. Hebat, hebat. Kalian akhirnya berhasil masuk ke sini. Ia terkekeh lagi. Apa kalian sudah siap untuk kehilangan nyawa, bocah tengik? Wasis dan Gali saling berpandangan. Mereka menggelengkan kepala. Ya, pertarungan ini akan jauh lebih sulit daripada pertarungan sebelumnya. "Ses, habisi dia secepatnya yuk,"
Jangan lama-lama sebelum kita mati konyol, bisik Gali dengan tatapan penuh tekad. Tangannya memegang erat Nia dan Sarah yang sudah berhasil ia lepaskan dari ikatan. Wasis segera mengambil posisi bertarung. Mulutnya mulai merapal mantra aji. Cahaya kuning kemasan perlahan memancar dari telapak tangan sampai sebatas siku. Cahaya itu semakin lama semakin terang menyilaukan mata. Gali berdiri di belakangnya, berusaha melindungi Wasis dan dua anak malang yang baru saja berhasil diselamatkannya. Tanpa membuang waktu, Wasis segera melancarkan pukulan sakti andalannya seolah ia tak ingin berlama-lama bertarung. Sinar kuning kemasan melesat terang dari tangan Wasis. Dia sudah menggunakan kemampuan terbaiknya. Akan tetapi, pertarungan melawan pemimpin agung sekte 1000 jiwa ini sepertinya tidak akan mudah. Tanpa menghindar sedikit pun, sang pemimpin agung menerima pukulan sakti andalan Wasis. Dengan begitu tenangnya, terdengar suara dentuman keras ketika selarik sinar kuning kemasan yang dilesatkan oleh Wasis menghantam telak sosok di hadapannya. Namun, sang pemimpin agung sekte itu masih berdiri dengan tegak, terlihat tidak goyah sama sekali. Hanya segitu kemampuanmu, bocah, ujar sang pemimpin agung sambil menyeringai mengejek. Gawat, Sis. Sepertinya yang satu ini kuat banget loh, Sis, teriak Gali mencoba mengingatkan. Mata Wasis terus terfokus pada sosok pemimpin agung yang perlahan melangkah mulai mendekat. Gali mengangguk tanpa bicara. Dia sadar tidak ada lagi ruang mereka untuk mundur. Dan sekarang giliranku menyerang, bocah, bentak sang pemimpin agung. Begitu pemimpin agung itu mengangkat kedua tangannya, tiba-tiba saja puluhan bayangan hitam menyeruak dari dalam tanah, menggeliat seperti ular, bergerak liar, mencoba melilit tubuh Wasis dan Gali. Wasis yang menyadari bahaya mengancam segera bergerak cepat, menjejak tanah dengan kakinya, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan bayangan-bayangan tersebut. Terus lindungi Sarah dan Nia. Aku tidak akan membiarkan dia mendekat, teriak Wasis pada Gali. Pemimpin agung tersenyum dingin, melayangkan tatapan tajam ke arah mereka. Kalian pikir kalian bisa menghentikanku? Dasar bocah tengik. Asal kalian tahu, sekte ini sudah berdiri lebih lama daripada hidup kalian berdua. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Itu hanya mimpi. Wasis tidak membuang waktu untuk membalas ucapan dari sang pemimpin agung. Ia segera merapal mantra yang telah ia pelajari dari Eyang Jalayuda, sebuah mantra penghancur yang menghempaskan sinar terang ke arah pemimpin agung. Sinar itu melesat dengan kecepatan tinggi, menghantam tubuh pemimpin sekte itu dengan kekuatan luar biasa. Suara dentuman keras terdengar, mengguncang tanah di bawah mereka. Sementara itu, Gali dengan tombak di tangannya mengerahkan seluruh tenaganya untuk melindungi Wasis dari serangan balik yang datang dari segala penjuru arah. Berbagai makhluk gaib menyerang dengan ganas. Gali tidak membiarkan satupun mendekat. Ia terpaksa melepaskan kedua anak yang baru saja diselamatkannya, dibaringkannya ke tanah karena harus melakukan perlawanan. Sabetan tombak pusaka dan juga tendangan Gali menghancurkan bayangan-bayangan buas milik pemimpin sekte dengan mudah. Darahnya terasa mendidih. Sementara Wasis yang sadar jika pukulan sakti andalannya tidak dapat melukai musuh sedikit pun, segera memutar otak. Matanya mulai terbejam, mulutnya merapal mantra mengalirkan tenaga dalam dan memusatkan di tangan kanannya. Perlahan pedang gaib Sukma Geni tergenggam di tangan kanannya, memancarkan sinar kuning kemasan. Tak lama kemudian suara geraman harimau terdengar. Ya, sosok harimau gaib pendamping Wasis kini sudah berdiri gagah di sampingnya Wasis, bersiap melancarkan serangan pamungkas, serangan yang akan menggabungkan 3 kekuatan sekaligus. Pukulan sakti sinar emas digabungkan dengan pedang gaib Sukma Geni dibarengi dengan kekuatan harimau gaib yang akan menghadirkan serangan mahdasyat. Wasis mengacungkan pedangnya yang kini mementarkan cahaya kuning keemasan ke arah atas. Matanya masih terpejam, tenaga dalam dialirkan penuh ke tangan kanannya.
Diawali teriakan menggelegar, Wasis mengarahkan pedangnya ke arah sang pemimpin agung. Sinar kuning kemasan berbentuk pedang tajam meluncur melesat dengan diiringi dengan auman keras menggelegar dari sosok harimau gaib yang ikut melesat menerjang ke arah musuh. Pemimpin agung tersentak. Dia tidak menyangka jika Wasis memiliki kekuatan tersembunyi yang begitu besar, ditambah lagi dengan terjangan dari sosok harimau gaib yang ia sendiri sangat mengenali siapa pemiliknya. Dentuman keras terdengar membana hingga menggetarkan alam gaib di sekitaran mereka ketika cahaya kuning kemasan milik Wasis menghantam telak sang pemimpin agung. Tubuhnya melayang cepat lalu membentur dinding dengan keras. Terdengar suara tulang berderak, tubuhnya merosot jatuh ke bawah. Mustahil, mustahil, gumam sambil mengusap darah dari bibir. Organ dalamnya sudah hancur. Dia masih mencoba bangkit. Tidak terima karena merasa telah dikalahkan oleh pemuda yang tadi disebutnya sebagai bocah tengik. Tetapi Wasis di sini tak mau memberikannya kesempatan. Ia melantunkan mantra terakhirnya. Lalu dalam satu kilatan cahaya yang lebih terang dan berkekuatan lebih kuat dari sebelumnya, menghantam sang pemimpin agung sekte 1000 jiwa. Ya, akhirnya sosok itu hancur. Tubuhnya meledak menjadi abu yang lalu lenyap di udara malam itu. Tidak ada lagi yang tersisa, hanya sunyi dan rasa dingin yang tiba-tiba saja mengisi udara. Gali ternganga, menyegak keringat di dahinya. Akhirnya selesai, sis, gumamnya. Sementara itu, Wasis tetap berdiri diam. Dia menghela nafas panjang. Matanya menatap ke arah tempat Sarah dan Nia sebelumnya berada. Mata Wasis menatap dalam, seakan ia menemukan sesuatu yang tidak beres. Sepertinya ada yang salah. Gali mendongak. Ia tidak mengerti sampai Wasis menyuruhnya menunduk dan menatap tubuh Sarah dan juga Nia. Ketika ia mulai menyentuh tangan Sarah, tubuhnya terasa dingin. Ya, terlalu dingin. Detik itu juga perasaan tidak enak mulai menyusup ke dalam dadanya. Kok dinginnya beda ya, sis? Mereka berdua sepertinya sudah nggak ada, sis. Wasis menggelengkan kepala, rahangnya mengeras. Kejam, benar-benar kejam. Sukma mereka selama ini terus digunakan oleh sekte terlarang ini, sementara jasadnya rupanya sudah mati sejak lama. Gali membeku di tempat, pikirannya berputar mengingat semua kejadian yang telah mereka lalui. Jadi rupanya yang kita lihat selama ini Sukmanya doang dong, sis. Wasis mengangguk pelan. Sepertinya begitu, Leh. Sukma Sarah ini memiliki kekuatan yang unik, dan sekte 1000 jiwa telah menggunakan sukmanya demi untuk membuat sekte mereka semakin kuat. Tubuhnya sudah lama mati, tapi sukmanya masih terperangkap di sini bersama dengan jiwa-jiwa yang lain. Keduanya terdiam menatap tubuh tak bernyawa Sarah dan Nia yang ada di hadapan mereka. Meski mereka telah berhasil menghancurkan sekte terlarang itu, tidak ada keinginan Wasis dan Gali untuk bersorak girang. Kemenangan kali ini terasa sangat tampak. Mereka telah kehilangan lebih dari yang mereka duga. Sarah dan Nia yang mereka harapkan bisa kembali ternyata sudah lama tiada. Wasis menutup mata, melantunkan doa pelan. Dari tangannya, energi biru berpendar membentuk sebuah pola di udara. Aku akan mencoba membebaskan sukmanya, Li. Hanya ini satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang. Gali mengangguk. Lakukan aja, sis, agar mereka bisa bebas. Semoga setelah ini sukma mereka bisa damai menuju cahaya. Perlahan, Wasis mengangkat tangannya lebih tinggi. Cahaya biru yang semula lembut kini semakin terang hingga akhirnya muncul sosok-sosok samar dari tubuh Sarah dan juga Nia. Sukma mereka terlihat lemah dan rapuh, melayang-layang di udara. Tetapi ternyata bukan hanya sukma mereka berdua. Gali tersentak saat dia melihat di sekitaran mereka puluhan sukma lain, bahkan ratusan anak-anak yang sebelumnya juga terperangkap oleh sekte itu juga mulai bermunculan. Mata Gali melebar saat melihat mereka semua, sementara cahaya yang keluar dari tangan Wasis sempat bergoyang sebentar. Wasis juga terguncang akibat melihat banyaknya sukma dari anak-anak yang telah dicuri oleh sekte 1000 jiwa sebelumnya.
Mereka semua, bisik Galih. Iya, Le, semua adalah anak yang hilang. Semua yang dibunuh oleh sekte ini. Sukma mereka telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun. Wasis melanjutkan mantranya satu persatu. Sukma-sukma itu terlepas dari ikatan gaib yang telah mengurung mereka. Mereka tampak bahagia. Sebelum menghilang, Sarah menatap Wasis dan Gali seolah ingin mengucapkan terima kasih. Cahaya biru terakhir yang melingkupi mereka memudar. Alam gaib kembali sunyi. Wasis terjatuh berlutut, nafasnya tersengal-sengal karena terlalu lama menguras tenaga. Selesai, akhirnya selesai. Mereka semua sudah bebas. Gali mendekatinya, menepuk baunya pelan. Kamu sudah melakukan yang terbaik, sis. Sarah, Nia, dan anak-anak itu, mereka sudah tenang sekarang. Wasis menatap kosong ke arah depan. Walau tugas mereka telah selesai, rasa kehilangan itu masih begitu nyata. Akan tetapi, di balik kesedihan itu, ada juga perasaan lega. Mereka telah berhasil membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Sekte 1000 jiwa kini telah benar-benar hancur. Sementara itu, Satrio berdiri di kejauhan, memandangi reruntuhan markas besar Sekte 1000 jiwa yang kini hancur berantakan. Asap masih mengepul dari berkas pertarungan sengit yang baru saja berakhir. Di sekelilingnya puing-puing berserakan, menyisakan bekas ritual kotor yang selama ini dijalankan oleh sekte tersebut. Suara gemerisik angin malam membawa aroma kematian dan kebebasan yang samar-samar menyatu di udara. Senyum tipis terlukis di wajah Satrio, senyum penuh kemenangan dan juga kepuasan. Tanpa ada sedikit pun rasa belas kasihan, di balik mata dinginnya tersimpan sebuah rencana besar yang lebih jahat. Wasis dan Gali memang telah berhasil menghancurkan sekte ini, tetapi kehancuran itu hanyalah langkah awal dari ambisinya yang jauh lebih besar. Kalian pikir ini semua sudah selesai, ha? Bisiknya pelan, matanya menyipit saat menatap langit malam yang penuh bintang. Ini semua baru permulaan. Satrio yang selama ini menjadi tangan kanan dari pemimpin agung Sekte 1000 jiwa tentunya bukanlah sosok yang mudah ditaklukkan. Dengan kecerdasan yang di atas rata-rata, walau licik, dikombinasikan ketenangan mematikan, dia tentu akan menjadi ketua yang sempurna. Dia sadar betul bahwa dunia gaib Nusantara membutuhkan pemimpin baru. Sejak awal, dia memang tidak ingin mati bersama sekte yang usang itu. Ia memiliki visi tersendiri, memiliki agenda tersendiri untuk kehancuran sekte 1000 jiwa. Ya, kehancuran itu adalah celah yang sempurna untuk ia mengambil alih kekuasaan yang lebih besar. Di berbalik, sambil bersenandung dengan riang, langkahnya pelan dan tenang. Di depan matanya, bayangan tentang masa depan yang akan dia bangun mulai terbentuk. Dia akan menghidupkan kembali Sekte 1000 jiwa, tetapi dengan wajah yang baru, wajah yang lebih kuat, lebih tak kenal ampun, lebih siap untuk menguasai jagat gaib Nusantara. Satrio berhenti di depan altar besar yang kini sudah runtuh. Sebuah arca kepala naga tergeletak di antara puing simbol kekuasaan yang dulunya dijaga dengan begitu ketat oleh sang pemimpin agung. Dia mendekat, menatap patung itu. Perlahan ia mengulurkan tangannya, menyentuh permukaan yang dingin dan kasar. Mulai sekarang, akulah pemimpin agung, gumamnya penuh keyakinan. Dan tidak akan ada yang bisa menghentikan ambisiku ini. Tatapan kini berubah tajam seiring dengan api ambisi yang membakar di dalam dadanya, di dalam benaknya. Ia sudah merancang segala rencana baru, rencana untuk mengumpulkan kekuatan yang jauh lebih besar, merekrut lebih banyak dukun dan juga pengikut yang haus akan kekuasaan.
Dia akan menciptakan pasukan gaib yang tidak terkalahkan, kekuatan yang mampu mengguncang tatanan gaib Nusantara hingga ke akar-akarnya. Dia melangkah menuju tempat yang dulu digunakan untuk ritual pemanggilan. Jari-jarinya dengan cepat membentuk segel-segel gaib, memanggil energi yang masih tersisa di sana. Dalam sekejap, angin di sekelilingnya berubah menjadi liar, berputar-putar dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata biasa. Energi dari sekte 1000 jiwa yang sudah terkumpul selama bertahun-tahun itu masih bisa dirasakan meski sang pemimpin agung mereka telah musnah. Sekarang waktunya menguasai kekuatan ini, pikir Satrio. Mantranya terus mengalir semakin lama. Semakin terasa energi di altar itu mulai patuh pada perintahnya. Arca naga kini kembali berkilauan, seolah bangkit dari kegelapan yang paling dalam. Datanglah, datanglah padaku, seru Satrio dengan nada yang lebih keras. Aku adalah pemimpin kalian yang baru. Bersiaplah, karena jagat gaib Nusantara sebentar lagi akan berada di bawah kekuasaanku. Sosok-sosok itu semakin mendekat, seakan menyambut perintahnya. Dengan tangan yang masih memancarkan energi gaib, Satrio mengangkat kedua tangannya ke langit. Jagat gaib ini akan berada di bawah kekuasaanku, dan tidak akan ada yang bisa merebutnya dariku. Wasis dan Gali segera kembali ke dalam tubuh kasar mereka, karena akan berbahaya jika mereka berdua semakin lama berada di alam gaib dalam kondisi yang kelelahan setelah pertarungan dahsyat tadi. Ya, mereka berdua merasa bahagia karena perjuangan mereka tidaklah sia-sia. Sukma-sukma anak-anak yang disekap oleh sekte 1000 jiwa kini telah berhasil mereka lepaskan, dan juga sekte 1000 jiwa sendiri sudah berhasil mereka hancurkan. Setidaknya itu dalam pikiran Wasis dan Gali. Wasis dan Gali selalu mengingat pesan dari Eyang Jalayuda bahwa kejahatan mungkin akan selalu berada di depan kebaikan, tapi pada akhirnya kejahatan itu akan selalu kalah dengan kebaikan, dan mereka berdua percaya akan hal itu. Sis, kalau kapan-kapan aku mau meraga Sukma, terus aku masuk ke dalam kamar Dekrat, kira-kira gimana? Boleh gak sih? Tanya Gali dengan mimik wajah serius. Mau apa kamu begitu? Tanya Wasis yang seketika wajahnya berubah kesal kala mendengar keinginan Gali yang aneh. Ya, gak apa sih sis. Aku penasaran aja tau sis. Dekrat itu sebenarnya kalau tidur madep mana ya? Dan kira-kira itu Dekrat itu tidurnya celentang apa tengkurap gitu loh sis? Jawab Gali sekenanya. Kalau sampai kamu berani melakukan hal itu, aku pastikan kamu akan kehilangan apa yang sudah kamu miliki sekarang. Dan kemungkinan besar Sukmamu itu tidak akan pernah bisa kembali ke ragamu lagi. Jawab Wasis yang sebenarnya dia tahu akal-akalan Gali. Alah, kamu itu loh bisanya nakut-nakutin aku aja. Gak asik kamu sis, sungut Gali kesal. Disambut tawa Wasis yang membuat Gali tambah kesal. Ya, Wasis dan Gali, mereka berdua akan selalu berdampingan, berpetualang menjelajahi alam gaib untuk menebar kebaikan sesuai pesan dari Eyang Jalayuda. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Mas Rasra Ksatria. Kisah Wasis dan Gali makin seru aja ke sininya ya. Wasisnya makin sakti, Galinya juga ikutan sakti. Di sini bagaimana awalnya pasti deh Gali ini ngeselin mulu deh. Si Cecep juga ikut-ikut ngeselin ya, masa ada potik 42 jam jadi 24 jam. Tapi dibalik keluguan mereka semua, kepolosan mereka semua, terutama Wasis dan Gali di sini bagaimana mereka berjuang sekuat tenaga tanpa perlunya pengakuan, tanpa perlu diminta. Jadi mereka benar-benar menolong tanpa pamrih ya teman-teman. Dan di sini bagaimana akhirnya sekte 1000 jiwa berhasil dihancurkan, termasuk sang pemimpin agung dan Sarah dan Nia. Jadi Sarah itu yang waktu itu ada di komplek perumahan ya, misteri keluarga Paromi, yang mana juga Nia adalah warga komplek perumahan yang hilang. Ternyata mereka semua sudah tiada, dan tapi Sukmanya dibelenggu tuh di sekte 1000 jiwa, akhirnya bisa diselamatkan. Luar biasa sekali. Tapi
Satrio nih, di endingnya dia muncul, dia punya agenda tersendiri dan ingin menguasai sekte 1.000 jiwa, the new versionnya mungkin ya, new versionnya yang lebih kuat dan lebih menakutkan. Makin seru aja kisahnya Mas Astra Kesatria, luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Wasis dan Gali selanjutnya. Jangan pakai lama dong ya, gua nungguinnya udah kelamaan nih. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya para pecinta penikmat horor misteri, terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain ya, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang bergabung atau yang sudah lama gabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa dinikmati oleh teman-temannya yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.